Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau bikin video yang sedikit berbeda, seri baru di mana aku pengen ngasih lihat karakteristik cinta setiap zodiak yang gak memiliki batasan waktu, ya, dan personal, kehidupan secara personal juga, ya. Dan ini untuk zodiak Gemini, jadi bisa resonate dan bisa enggak. Kenapa bisa enggak? Karena aku bakal berbasis jika memang ini untuk zodiak Gemini ya. Gemini adalah first house-nya kamu, artinya kamu ascendance-nya Gemini gitu loh, ya. Jadi kalau kamu punya sun, karena kalian pasti kebanyakan punya sun di Gemini gitu, jadi ngerasanya itu sudah pasti kamu gitu. Jadi bisa sedikit berbeda, mungkin kamu punya ascendance lain, kamu mempunyai moon di zodiak lain. Okay? Jadi aku bakal berbasis dengan ascendance Gemini di sini. Okay? Jadi kalau tidak sesuai ya udah, jangan dipaksakan, ya. Dan kalau kamu ingin counseling ataupun personal reading, ya silahkan untuk klik link di bawah sini. Kamu pengen tahu ascendance kamu apa, sun kamu apa, moon kamu apa, silahkan untuk klik link di bawah sini. Oke. Dan ini untuk Gemini. Oke, Gemini, ya. Bisa aku bilang Gemini adalah salah satu ascendance yang paling banyak aku handle, ya, yang menjadi kliennya aku untuk beberapa tahun ini, ya, 2 tahun ke belakang ini, ya, karena memang ada pengaruh Saturn juga, ya, atau Saturnus ya, transit Saturn gitu. Jadi memang kebanyakan Gemini, dan apa yang kulihat adalah memang Gemini, ya, mereka bisa dibilang menginginkan cinta, menginginkan kasih sayang yang sebenarnya sederhana, simple, nggak muluk-muluk, dan nggak naif ataupun munafik, ya sebenarnya simple, ya. Karena dengan cinta dan kasih sayang, dia ngerasa orang-orang yang berada di bawah naungan Gemini bakal ngerasa seperti inilah hidup, gitulah, inilah tempat aku belajar, inilah tempat aku berbagi, okay? Dan tempat dimana aku bisa value, ya. Jadi untuk Gemini sendiri, ya, percintaannya kamu, ya, memang kamu bakal tertarik dengan seseorang yang jauh lebih dewasa, bisa dibilang dari kamu, nggak mesti harus umur, ya, namun juga bisa seseorang yang umurnya samaan atau muda dari kamu, namun dia cukup dewasa, ya, karena kamu secara tendensi bakal menjadi seseorang yang seperti sosoknya guru untuk kamu, seseorang yang bakal influence hidup kamu ke arah lebih baik gitu. Kamu pengennya kayak gitu, ya. Kamu bakal mau dan berusaha untuk bekerja keras dalam hidup untuk mencapai itu, ya. Bahasa cinta Gemini, ya, aku harus bilang kebanyakan memang air mata, ya. Walaupun ada pengaruh planet lain misalnya di chart kamu, ya, walaupun kamu nggak mudah misalnya menangis di depan orang lain, kamu bakal mudah menangis dalam kesendiriannya kamu, ya. Kamu bakal cukup emosional, ya, saat sendiri. Itulah untuk kebanyakan Gemini bakal ingin untuk sendiri, ya. Bukan ingin untuk sendiri, takut untuk sendiri, nggak mau untuk sendiri, ya. Kemungkinan besar bisa takut akan gelap, takut akan kesendirian, ya. Karena apa? Ada rasa trauma, ya. Aku harus bilang nggak semua, ya, namun untuk beberapa ascendance yang aku lihat, terutama ascendance Gemini, memang ada deep trauma, ya, issue yang memang dalam banget, yang sulit betul di uproot, ya. Sakitan dan trauma ini nggak terlalu mau dilihat, ya, ditakuti atau bahkan bisa diabaikan. Kalau nggak diabaikan, nggak ditakuti, ya ditutupi,
ya. Karena untuk Gemini sendiri, ya, dia bakal cukup pandai menyembunyikan kesakitan dan kekecewaannya, ya, ataupun kepercayaannya tentang mistik, tentang astrologi, tentang tarot, mungkin akan cukup disembunyikan, ya. Untuk ibu, ya, bagi Gemini Ascendant, ibu bisa menjadi value yang berharga, namun juga bisa menjadi value yang justru menjadikan trauma dalam hidup kamu, ya. Tergantung posisi ibu di birth chartnya kamu. Jika memang dalam posisi yang baik, ibu bakal membantu kamu secara spiritual, namun justru jika dalam posisi yang tidak baik, ibu bakal justru membantu kamu untuk down sehancur-hancurnya dan memiliki influence yang sangat buruk dalam hidupnya kamu. Bisa sangat baik, justru bisa sangat buruk. Nggak akan bisa setengah di sini aku ngeliat, ya. Kalaupun setengah, pasti bakal dia mengarah ke baik atau ke buruk gitu, ya. Jadi memang saran dari aku sebagai konselor berapa tahun ini, ya, yang aku bisa katakan, terutama untuk Ascendant Gemini yang memang tidak terlalu baik hubungannya dengan ibu, ya, walaupun sakit ataupun trauma, aku harus bilang sama kalian harus belajar untuk bicara dengan ibu. Mau gimana pun tidak baik atau seburuk apapun penilaian kamu tentang ibumu, ya. Karena apa? Ibu bakal membantu pemikiran kamu pemikiran kamu terbuka secara astrologi. Jadi semakin kamu dekat dengan ibu, bakal semakin kamu mengerti secara spiritual. Walaupun kamu gak paham sekarang, ya, memang aku lihat itu butuh proses, bisa berbulan-bulan, bertahun baru kamu benar-benar paham. Namun yang pastinya aku bisa bilang, ini remedi atau pembelajaran untuk semua zodiak sebenarnya, ya, nggak perlu hanya Gemini. Namun untuk Gemini sendiri, ya, yang memang value-nya dari ibu, ya, apapun source-nya, juga income-nya, pendapatannya, ataupun apapun juga dalam hidup, pengaruhnya memang dari ibu, ya. Jadi memang perbaiki komunikasi dengan ibu, mau kita sukai ataupun tidak. Jika memang ibu sosoknya udah nggak ada, ya, kamu bisa membantu dengan cara pandang kamu yang berubah terhadap ibu kamu. Jangan hanya melihat negatifnya aja, ya. Jangan hanya melihat positifnya aja. Kan dengan begitu membantu kamu melihat percintaan kamu juga di sini, ya. Dan Gemini, kamu bakal mencari seseorang yang sosoknya seperti ayahnya kamu di sini, atau memang kamu bakal, misalnya kamu nggak punya sosok ayah di sini, kamu akan mencari seseorang yang seperti menggantikan sosok ayahnya kamu di sini, ya. Karena entah harmonis ataupun tidak, ya, kamu dengan ayah, namun yang pastinya itu secara tidak sadar kamu bakal mencari seseorang yang seperti ayah, ya. Dan untuk karir dan keuangan, ya, memang di awal-awal kamu harus bekerja keras, namun bukan berarti nggak ada untuk kamu, ada, ya. Namun yang pastinya kamu jika ngerasa terlalu berat, kamu bisa untuk istirahat dulu, jangan memaksakan keadaan. Tapi kalau kamu kekeh dan ingin, so why not untuk terus bekerja keras, ya. Dan kamu bakal tertarik, ya, dan pasangan kamu nantinya memang seseorang yang seperti aku bilang tadi, yang memberikan banyak pembelajaran seperti guru dalam hidupnya kamu, ya. Dan apa yang kulihat di sini juga adalah kamu bisa bertemu sosok pasangan kamu dari tempat kamu kerja, ya. Pokoknya tempat kamu sekolah, berkarir lah, gitu. Seseorang yang mengenal dari tempat yang memang ibaratnya large organization. Di sini aku ngelihat, ya. Dan di sini aku juga ngelihat percintaan kamu. I'm sorry Gemini, kamu memang banyak kehilangan, entah kehilangan cinta, kehilangan materi, keuangan juga karena percintaan, ya. Ada loss di sini aku ngelihat, ya.
Ya, it's part our life, itu bagian kehidupan kita masing-masing. Kita bisa apa, namun justru dengan adanya banyak kehilangan itu, aku ngeliat kamu bakal mendapatkan yang banyak nanti. Kenapa? Apalagi kalau sudah banyak kehilangan, kamu bisa mengikhlaskan itu sebagai bukan sesuatu yang hilang, namun pembelajaran. Ya, dengan begitu kamu secara tidak sadar bakal menarik seseorang yang bisa value dan menghargai apapun yang sudah kamu korbankan, kamu hilangkan sebelumnya. Berarti untuk Gemini memang aku harus bilang, karena dia tertarik dengan seseorang yang memberikan banyak pelajaran dalam hidupnya, kamu bisa attract atau kembali dengan seseorang yang di masa lalu kamu, karena kamu ngambil pelajarannya saat kamu tidak bersama dia kan. Jadi kamu seperti ingin kembali lagi bersama dia, ya, karena pelajarannya kamu ambil saat tidak bersama dia, dan kamu lebih memilih untuk kembali bersama orang yang lama. Ada rasa terbiasa di sini, namun di satu sisi kamu tahu itu juga nggak baik untuk kamu. Jadi Gemini, kamu bakal nyampe di satu posisi kamu ingin bersama orang lama atau kamu ingin bersama orang baru. Bakal ada di posisi itu. Oke, kita lihat pesan semesta ya. Untuk kamu yang menonton video ini ya, Gemini. Be a natural beauty. Invite your fears to see dan believe, accept yourself. So, pesan semesta untuk kamu Gemini adalah belajar untuk menerima apapun yang sudah terjadi dalam hidupmu, mempunyai faith, mempunyai iman ya. Apapun yang terjadi, ini semua ada alasannya, dan menjadi sealami-alaminya kamu sebagai manusia biasa yang bisa sakit, bisa kecewa, bisa patah. Hanya itulah obatnya untuk kamu ya. Saat kamu takut, kecewa, cobalah berbincang dengan ketakutan kamu ya. Jangan jadikan ketakutan kamu adalah pengontrol dalam hidupnya kamu. Semakin kamu menjadikan takutan pengontrol dalam hidup kamu, artinya kamu menolak siapa diri kamu ya. Dan aku yakin buahnya manis di sini, yang pastinya tinggal kamu lihat kehidupan seperti apa, yang pastinya mempunyai faith kalau semuanya bakal baik-baik aja, mau sekarang ataupun nanti ya. Ngambillah keputusan dalam hidup kamu sebaik-baiknya untuk diri kamu sendiri ya, karena hidup tidak menyerang siapa-siapa, hidup tidak jahat dengan siapa-siapa, dan hidup itu gak pernah kasar dengan siapa-siapa. Namun cara pandang kita yang kasar terhadap kehidupan yang membuat kehidupan sepertinya kasar dan buruk. No, kehidupan yang begitu aja setiap harinya sih. Dan terimalah diri kamu. Sana diri kamu memang bahasa cinta kamu menangis, sedih ya udah gitu. Gak perlu untuk menutupi diri ya. Kamu suka suara hujan, dan ini remedi juga kalau kamu gak terlalu suka, takut dengan itu, kamu ngerasa sendiri, cobalah untuk belajar dengarkan musik-musik seperti aku dengar ini, adalah musik Mozart ya, ataupun kamu mendengarkan suara-suara alam ya. Kenapa seperti itu ya? Semakin kamu mendekati dan dekat dengan ketakutan kamu, menerima diri kamu sendiri, justru itu bakal jadi kekuatannya kamu Gemini. Okay, that's it ya. I think that's all. Aku harap ini membantu ya. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video.